Laut Natuna merupakan salah satu wilayah paling strategis bagi negara Indonesia. Letaknya berada di jalur perdagangan dunia, bagian dari Seals of Communication, yang menyimpan sumber daya alam seperti gas alam di Blok Natuna da Alpa yang menjadi salah satu cadangan terbesar di bagian Asia Tenggara. Wilayah ini tidak hanya penting secara ekonomi, ia juga menjadi titik panas geopolitik dikarenakan Tiongkok mengklaim wilayah tersebut ke dalam Land Line, padahal wilayah tersebut merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, maka dari itu sengketa Laut Natuna ini menjadi isu hukum, geopolitik, dan keamanan sekaligus. Teman-teman, jika kita melihat dari latar belakang sengketa tumpang tindih Laut Natuna Utara antara Tiongkok dan Indonesia, terdapat dua sumber utama yang menjadi permasalahannya. Yang pertama, Indonesia memiliki dasar hukum internasional yang sangat kuat melalui UNCLOS 1982, yang dimana menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pantai, dan Laut Natuna Utara berada sepenuhnya di ZEE Indonesia. Yang kedua, Tiongkok mengajukan klaim Land Line berdasarkan historical rights atau hak historis. Masalahnya, klaim ini tidak pernah diakui secara resmi oleh aturan resmi hukum laut modern dan tumpang tindih terhadap negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Akibatnya muncul insiden berulang seperti masuknya kapal ikannya Tiongkok dan pengawalan oleh China Coast Guard dan bentrokan terhadap aparat Indonesia. Sengketa ini tidak hanya mempengaruhi aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi stabilitas kawasan dan mempengaruhi kawasan nelayan lokal Natuna. Untuk mengetahui posisi hukum Indonesia, kita akan menggunakan teori positivisme hukum internasional. Apa sih teori positivisme itu? Jadi simpelnya gini, sebuah negara tidak akan tunduk atau terikat pada suatu hukum kecuali mereka sudah mensepakati hukum tersebut. Nah, ternyata dan uniknya lagi, Indonesia dan Tiongkok itu sudah meratifikasi UNCLOS ke dalam hukum nasionalnya masing-masing, sehingga secara otomatis mereka itu sudah tunduk kepada UNCLOS. Dengan demikian, posisi Indonesia itu sangat diuntungkan dan diunggulkan. Kenapa? Karena dasar klaim terhadap Laut Natuna Selatan itu mempunyai legalitas yang kuat, tertulis, dan berdasarkan hukum internasional. Sedangkan kebalikannya, Tiongkok itu tidak mempunyai dasar tertulis karena klaim historis yang dilakukan oleh Tiongkok itu tidak diakui secara hukum internasional. Jadi Indonesia di sini sangat diuntungkan. Selain melalui aspek hukum, kita juga melihat perilaku Tiongkok melalui teori realisme. Teori ini menjelaskan bahwa negara bertindak berdasarkan kebutuhan nasional, keamanan, dan kekuasaan. Dalam konteks Laut Cina Selatan, Tiongkok memperluas kontrolnya dikarenakan tiga hal. Yang pertama, jalur perdagangan yang penting untuk suplai energi. Yang kedua, sumber potensi dari minyak dan ikan. Dan yang terakhir adalah ambisi geopolitik sebagai kekuatan terbesar di Asia. Jadi, meskipun klaim sejarah mereka lemah, kekuatan maritim Tiongkok tetap membuat mereka agresif untuk memasuki wilayah Natuna. Dan kita dapat melihat bahwa di sini bukan hanya tentang soal hukum internasional, tetapi juga tentang strategi kekuasaan. Untuk memahami bagaimana klaim Nine Days Land terbentuk, maka kita juga perlu untuk melihat sejarahnya. Pada masa dinasti Han, Tang, Song, Yuan, hingga Ming, memang terdapat berbagai catatan pelayaran, perdagangan, hingga ekspedisi laut. Namun perlu diingat bahwa tidak ada satupun catatan yang menunjukkan bahwa dinasti tersebut menguasai, mengadministrasi, maupun memberikan otoritas pemerintahan pada Laut Cina Selatan tersebut. Catatan tersebut hanya menggambarkan tentang aktivitas pelayaran dan juga jalur dagang, bukan penguasaan wilayah. Bahkan ekspedisi besar seperti Cheng Ho pun juga tidak pernah bertujuan untuk mengklaim pulau, mengibarkan kedaulatan, dan juga membangun struktur pemerintahan. Serta juga tidak ada dokumentasi administratif yang menunjukkan bahwa adanya kontrol teritorial. Dengan kata lain, narasi hak historis yang sering digunakan oleh Tiongkok dibuat di era modern, tidak berdasarkan bukti yang ada pada masa-masa yang lalu, masa dinasti kuno. Hal ini mempertegas bahwa dasar sejarah yang diklaim oleh Tiongkok tidak memiliki legitimasi hukum maupun bukti historis yang memadai. Seringkali masuknya kapal asing di wilayah perairan Indonesia sebenarnya bukan tanpa alasan, khususnya di Laut Natuna Utara, karena semua itu melalui sejarah yang panjang sampai mereka dapat mengeklaim secara sepihak sebagian dari Laut Natuna Utara. Jauh di tahun 1947, 11 Days Line dibuat oleh Republik Cina.
dan direduksi 2 tahun selanjutnya dengan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok yang baru saja berdiri. Direduksi menjadi 9 Dash Line. 9 Dash Line inilah yang kita kenal sebagai klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan hampir secara keseluruhan. Sengketa-sengketa terus mencuat tahun demi tahun, dan Indonesia tak luput dari sengketa tersebut. Tepatnya di Laut Natuna Utara yang sebagian diklaim oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok. 4 insiden besar terjadi karena klaim sepihak oleh Tiongkok yang mengabaikan UNCLOS 1982. Saya rangkum menjadi 4 insiden, yaitu China Coast Gas mengintervensi aparat penegak hukum Indonesia, lalu nelayan Tiongkok melakukan pemancingan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan ketiga, patroli bersenjata mengawasi kapal-kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Yang keempat, last but not least, puluhan kapal rakyat Tiongkok masuk ke dalam Laut Natuna Utara dan langsung direspon oleh pemerintah Indonesia dengan ditingkatkannya patroli kapal di Laut Natuna Utara, dan TNI Angkatan Laut mewaspadai secara maksimal kegiatan-kegiatan kapal-kapal asing yang ada di Laut Natuna Utara. Pihak yang terlibat dalam sengketa Natuna dan peran Indonesia. Sengketa di kawasan Laut Natuna Utara melibatkan beberapa faktor penting, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama, ada di Indonesia. Indonesia menjadi pihak utama yang berkepentingan karena wilayah tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang kedua, ada Tiongkok. Tiongkok tetap bertahan dengan klaim 9 Dash Line yang telah berulang kali diprotes oleh banyak negara karena tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982. Yang ketiga, ada ASEAN. Peran ASEAN terlihat dalam upaya menjaga stabilitas kawasan melalui perundingan Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Yang keempat, ada nelayan lokal. Nelayan Indonesia yang bekerja di sekitar Natuna adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung. Yang kelima, ada UNCLOS 1982. UNCLOS menjadi dasar hukum internasional yang mengatur batas-batas maritim. Posisi resmi Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa Natuna bukan wilayah yang disengketakan. Alasannya jelas karena kawasan tersebut berada sepenuhnya dalam ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Dengan demikian, klaim 9 Dash Line Tiongkok dengan dianggap tidak memiliki legitimasi hukum. Secara hukum internasional, klaim 9 Dash Line yang diajukan Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan itu tidak sah karena UNCLOS 1982 tidak mengenal konsep hak historis yang melampaui 200 mil laut, yang dimana hal ini sudah jelas sangat bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku. Selain itu, tidak terdapat bukti penggunaan historis yang konsisten, efektif, dan juga diakui oleh negara lain, sehingga klaim ini tidak memenuhi standar hukum internasional. Putusan Permanent Court of Arbitration juga secara tegas menolak klaim ini karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Selanjutnya ada konsep traditional fishing ground, di mana konsep traditional fishing ground ini hanya dapat berlaku jika disepakati secara bilateral. Nah, di dalam kasus ini, Indonesia tidak pernah mengakui adanya kesepakatan semacam itu di wilayah Laut Natuna. Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat dalam UNCLOS tahun 1982. Untuk berbanding terbalik dengan Tiongkok, Tiongkok tidak memiliki landasan legal untuk 9 Dash Line. Untuk itu, kami merekomendasikan Indonesia untuk yang pertama, memperkuat diplomasi internasional dan posisi hukum di PBB. Yang kedua, meningkatkan patroli keamanan maritim di Natuna Utara. Yang ketiga, memberi perlindungan terhadap nelayan lokal. Dan yang terakhir, konsisten menolak klaim historis sepihak. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.